Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan anak-anakku semua masih tetap semangat di rumah ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang soal yang Ustadz ujikan minggu lalu, yaitu ujian akhir semester ganjil tak dalam mata pelajaran agama atau religion. Ustadz memberikan soal itu ada 15, dan 15 nomor itu ada dua bagian. Bagian pertama itu isian, itu 10 nomor. Bagian kedua itu esai, ada 5 nomor. Baik, kita mulai dari isian. Nomor 1, wudhu bertujuan untuk mensucikan diri dari. Jadi apa tujuan kita berwudhu? Ya, tujuan kita berwudhu itu jawabannya adalah untuk mensucikan diri kita dari hadas kecil. Jadi kenapa kita berwudu? Itu agar mensucikan diri kita dari hadas kecil. Dan mudah-mudahan anak-anakku semua masih ingat hadas kecil ya. Jadi contohnya itu hadas kecil, buang air kecil, buang air besar, dan buang angin. Jadi itu ya, contohnya hadas kecil. Namun jawaban untuk nomor pertama itu, yaitu pertanyaannya, wudhu bertujuan untuk mensucikan diri dari hadas kecil. Jadi jawabannya adalah hadas kecil. Yang kedua, ketika berwudhu yang harus dilakukan pertama kali. Jadi pertama kali yang kita lakukan adalah berniat. Ya. Yang ketiga, membasuh kedua kaki sampai mata kaki termasuk itu apa? Apakah masuk sunnah, atau masuk rukun, atau masuk tata cara? Jadi membasuh kedua kaki sampai mata kaki termasuk rukun wudhu ya. Jadi itu termasuk rukun wudhu. Yang keempat, anggota badan yang didahulukan ketika wudhu adalah bagian apa? Jadi yang mana didahulukan ketika kita berwudhu? Kiri atau kanan? Kanan baru kiri. Jawabannya adalah bagian kanan, itu disunnahkan ya. Jadi anggota badan yang didahulukan ketika berwudu adalah bagian kanan. Jadi ketika anak-anakku sekalian berwudu, dahulukanlah bagian kanan. Yang kelima, ketika tayammum, bagian yang harus diusap adalah, jadi ketika anak-anakku bertayammum, yang mana itu diusap ya? Jawabannya itu muka dan tangan. Jadi ada dua yang diusap ya, atau dibasuh ketika kita bertayammum. Yang pertama adalah muka, yang kedua adalah tangan. Jadi jangan seperti berwudu. Jadi kalau ketika kita bertayammum itu ada dua yang diusap ya. Yang pertama muka, yang kedua tangan. Berikutnya nomor 6, bersuci dalam istilah ilmu fikih disebut apa? Jadi apa itu bersuci dalam istilah ilmu fikih atau di dalam agama kita? Jawabannya adalah tahara ya, tahara. Jadi yang dimaksud dengan bersuci dalam ilmu fikih atau di dalam agama kita atau yang kita pelajari selama ini adalah tahara ya. Berikutnya nomor 7, dalam tata cara mandi wajib, anggota tubuh bagian kanan dan kiri disiram dengan air masing-masing sebanyak, ya jawabannya 3 kali. Jadi ketika anak-anakku mandi wajib, itu disiram bagian kanan, bagian kiri itu 3 kali ya. Lalu kita mandi seperti biasa. Jadi ketika anak-anakku sekalian menyiram pertama kali itu 3 kali ya, bagian kanan, bagian kiri, lalu kepala. Berikutnya mandi seperti biasa. Nomor 8, bersuci dengan debu ya, karena tidak ada air atau karena sakit keras, itu disebut apa? Jadi ketika anak-anakku bersuci ketika anak-anakku bersuci pada saat tidak ada air
ataukah ketika anak-anakku taruhlah misalkan contoh lain itu ketika anak-anakku sakit tidak bisa kena air, maka itu disebut apa? Jawabannya adalah tayamum. Kemudian najis sedang disebut najis, jadi najis sedang itu najis atau najis pertengahan itu disebut apa? Ya, jawabannya adalah najis mutawassita. Anak-anakku masih ingat kan pembagian najis? Ya, ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassita, ada najis mughallaza. Ya, apa ini maksud dengan najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah adalah najis ringan. Kemudian najis mutawassita adalah najis sedang atau pertengahan. Dan najis selanjutnya yaitu najis mughallaza adalah najis berat. Jadi untuk nomor 9 najis sedang disebut najis mutawassitah. Berikutnya nomor terakhir untuk bagian pertama itu nomor 10, menggosok-gosok badan termasuk sunnah dalam melaksanakan. Jadi ketika anak-anakku menggosok-gosok badan, itu termasuk sunnah apa? Jawabannya adalah sunnah mandi wajib. Jadi ketika anak-anakku mandi wajib, maka disunnahkan untuk menggosok-gosok badan, istilahnya supaya semua badan kita kena air, itu dianjurkan. Ini istilahnya kita dalam keadaan pakai sabun, ya. Jadi ketika anak-anakku mandi wajib, maka semua air itu harus diratakan di badan, semua sela-selanya harus kena air. Itu disunnahkan untuk menggosok-gosok, ya. Itu tujuannya supaya air itu mengenai badan kita, ya. Karena badan itu harus semuanya kena air, itu termasuk rukun mandi wajib. Namun menggosok-gosok itu disunnahkan, ya. Disunnahkan ketika mandi wajib. Itu bagian pertama. Bagian kedua yaitu esai, ya. Nomor pertama, apa yang dimaksud dengan tayamum? Jadi pertanyaan pertama itu apa itu tayamum, ya. Jadi ketika anak-anakku menjawab, maka cukup apa yang kalian pahami itu tayamum, ya. Ya. Jawabannya adalah tayamum adalah cara bersuci dengan debu. Jadi yang dimaksud dengan tayamum ketika anak-anakku bersuci dengan memakai debu, ya, dengan memakai debu yang suci sebagai pengganti air, maka itulah yang dinamakan tayamum. Ya, ada di antara kalian menjawab panjang, detail. Ustadz tidak tahu dari mana jawabannya, tapi alhamdulillah dijawab secara detail. Padahal itu sudah ada jawabannya di videonya Ustadz, ya. Jadi yang dimaksud dengan tayamum bisa juga memakai ada juga di antara kalian itu menjawab singkat tapi padat, artinya sesuai yang Ustadz tanyakan, ya, dan sesuai dengan materi dari video. Jadi tayamum itu bersuci dengan debu yang suci sebagai pengganti air, maka itulah tayamum. Maupun kalaupun misalkan ada di antara kalian menjawab singkat namun Ustadz bisa pahami, seperti ini maksudnya, itu Ustadz jempol, ya, artinya anak-anakku bisa memahami dengan baik apa itu tayamum, ya. Jadi Ustadz ulangi, tayamum itu adalah bersuci dengan debu sebagai pengganti air, itu singkatnya. Nah, kalaupun misalkan dijawab lagi dengan rinci, ya, Ustadz membenarkan, Ustadz kasih jempol, Ustadz kasih benar. Nah, kemudian nomor 2, sebutkan contoh hadas besar dan hadas kecil. Ini sudah Ustadz anukan, ya, sudah Ustadz tanyakan di
dalam video. Jadi sebutkan contoh hadas besar dan hadas kecil. Jadi contoh hadas besar, yang pertama itu hadas besar contohnya haid pada perempuan. Jadi ketika ada orang, jadi seorang perempuan ketika haid, ya, maka itu namanya hadas besar, ya. Nah, kemudian hadas kecil contohnya, Ustadz sudah contohkan tadi ya di bagian pertama tadi. Jadi contoh hadas kecil, buang air kecil, kedua buang air besar, ketiga buang angin atau kentut. Nah, itu contoh hadas kecil. Berikutnya nomor 3, sebutkan pembagian najis. Nah, ini Ustadz sudah jelaskan tadi ya. Jadi pembagian najis itu ada 3. Yang pertama najis mukhaffafah. Jadi di sini hanya menyebutkan pembagiannya, tidak menjelaskan. Karena ada di antara kalian itu menjawab sudah dibagi lalu dijelaskan lagi. Alhamdulillah bagus kalau seperti itu. Ya, cuman yang Ustadz arahkan di sini adalah sebutkan pembagian najis, bukan sebutkan dan jelaskan. Tapi kalau misalkan ada di antara kalian, karena ada beberapa di antara kalian itu menjawab penjelasannya, ya, sudah dibagi lalu tulis lagi penjelasannya, mungkin mengambil jawaban dari sumber lain. Saya tidak tahu, tapi alhamdulillah itu sudah masuk usaha anak-anakku sekalian, saya hargai. Kemudian nomor 4, tadi yang pertama tadi nomor 3 ya, sebutkan pembagian najis. Jadi pembagian najis itu ada 3. Yang pertama najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawassithah, dan yang ketiga najis mughallazah, ya. Dan penjelasannya itu Ustadz sudah jelaskan tadi di bagian pertama, namun yang ditanyakan di sini hanya menyebutkan pembagiannya, ya. Nomor 4, kapan diperbolehkan tayamum? Jadi ketika anak-anakku bertayamum, ketika kapan ketika anak-anakku bertayamum, ya. Jadi yang Ustadz sudah jelaskan dalam video itu ada 3. Yang pertama ketika tidak ada air. Jadi kalau misalkan ada air tapi hanya untuk minum saja, maka diperbolehkan tayamum. Ya, kalau misalkan kita berada di suatu kampung atau daerah ternyata pas tidak ada air, ya, dan kalaupun misalkan ada air namun air itu hanya untuk dipakai minum atau memasak, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Kemudian yang kedua, kapan kita diperbolehkan tayamum, yaitu ketika kita sakit keras yang menghalangi untuk tidak bisa kena air. Kapan-kapan kena air, maka sakit itu makin parah. Maka ketika kita sakit seperti itu, maka kita dianjurkan untuk bertayamum. Jadi sudah 2 ya. Dan yang ketiga, sudah masuk waktu sholat. Jadi ketika masuk waktu sholat, lantas kita tidak menemukan air, terulah misalkan mati air, kita sudah berusaha untuk mencari air di rumahnya orang, lantas tidak ada, dan waktu sholat sudah masuk, seperti sholat berjamaah, maka kita bisa bertayamum, ya. Jadi kita bisa bertayamum, tapi ingat masuk waktu sholat tapi kita sudah berusaha. Tapi kalau misalkan kita tidak berusaha mencari, maka kita tidak diperbolehkan untuk bertayamum. Jadi sebelumnya itu harus berusaha mencari air dulu di sekitar masjid atau di sekitar tetangga, ya. Jadi ada 3 kita diperbolehkan bertayamum. Yang pertama ketika tidak ada air, yang kedua ketika sakit, dan yang ketiga sudah masuk waktu sholat. Nah, itu jawabannya untuk nomor 4, kapan diperbolehkan tayamum. Itu ada 3, tidak ada air, sakit,
sakit keras. Dan yang ketiga, sudah masuk waktu sholat. Kemudian yang kelima, sebutkan sunnah mandi wajib. Jadi sunnah mandi wajib itu yang pertama membaca basmalah, yang kedua berwudu sebelum mandi, yang ketiga mendahulukan bagian kanan lalu bagian kiri, kemudian menggosok badan dengan tangan. Itu sunnah mandi wajib. Jadi sunnah mandi wajib itu saya ingatkan kembali, hanya dianjurkan artinya bukan kewajiban. Tapi ketika anak-anakku mandi wajib lalu mengerjakan yang sunnah tersebut, maka itu mendapatkan pahala. Jadi yang pertama saya ulangi kembali, sunnah mandi wajib itu yang pertama membaca basmalah, berwudu sebelum mandi, mendahulukan bagian anggota badan bagian kanan lalu bagian kiri, dan yang terakhir menggosok badan dengan tangan. Itu sunnah mandi wajib. Sekian untuk penjelasan ujian akhir semester kemarin mata pelajaran religion atau pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan apa yang Ustadz jelaskan selama ini atau apa yang Ustadz berikan dari materi-materi yang Ustadz jelaskan melalui video, mudah-mudahan anak-anakku bisa memahami dan mempraktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Mudah-mudahan ada berkahnya. Tetap semangat di rumah dan jangan sama sekali tinggalkan sholat lima waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.